Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat dulur-dulur semua. Salam sehat buat kita semua. Salam satu hobi. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang udah bantu like, komen, dan juga subscribe, serta udah capek-capek bantu share. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak karena berkat teman-teman di rumah saya jadi lebih bersemangat lagi untuk membuat video-video yang pastinya bermanfaat, teman-teman ya. Oke, baiklah, di video kali ini saya akan membahas apa sih keistimewaan daripada ayam yang mempunyai jengger bolong, teman-teman. Sebelum kita lanjut ke pembahasan utama kita, saya ingin menjawab beberapa pertanyaan daripada teman-teman di rumah terlebih dahulu, teman-teman. Nah, jadi untuk pertanyaan pertama adalah bagaimana perawatan ayam birko, Birma Bangko. Nah, kalau untuk perawatan birko sendiri sangat mudah sekali, teman-teman ya. Gak ada bedanya sama ayam-ayam lain sebenarnya. Yang pastinya kita harus tahu terlebih dahulu, ayam birko ini tipe jalu atau tipe pukul. Nah, misalkan tipe pukul, kita harus banyak-banyak mengumbar ayam ini, dan juga kita harus mengumbarnya di tanah atau di pasir. Agar apa? Agar dia itu mandi situ atau mandi pasir, teman-teman ya. Itu kalau untuk ayam pukul, ayam birko jenis pukul. Nah, apabila ayam birko ini jenis jalu, kita tidak wajib mengumbarnya di tanah atau di pasir, teman-teman. Kita umbar di karpet saja, teman-teman. Kita umbar di karpet, harus ada tenggeran juga agar ayam jalu ini loncat ke atas, loncat ke bawah, teman-teman. Nah, untuk tenggerannya sendiri cukup berukuran 1 meter saja, teman-teman. Panjangnya 1 meter saja. Nah, jadi kalau untuk perawatan birko sendiri tidak ada bedanya sama ayam-ayam lain. Cuman yang membedakan itu adalah ayam itu sendiri jenis ayam pukul atau jenis ayam jalu. Yang pastinya kalau ayam pukul seperti yang saya jelaskan tadi, dan juga ayam jalu seperti saya jelaskan tadi, teman-teman. Nah, jadi itu untuk jawaban yang pertama. Nah, jadi kita lanjut ke pertanyaan kedua, teman-teman. Oke, pertanyaan kedua adalah bagaimana cara setel jalu sesuai dengan permainan ayam. Setel jalu sendiri ada beberapa model, teman-teman. Ada model jarum, ada model kapak, ada model kayak palu gitu, teman-teman. Nah, kalau intinya setel jalu itu kita harus sama lurus dengan jangkir, teman-teman. Nah, apabila teman-teman di rumah mau setel jalu, harus benar-benar lurus dengan jangkir. Mau itu setelan kapak, mau itu setelan duri, mau itu setelan kayak palu. Nah, itu harus sama dengan jangkir, harus sama lurus dengan jangkir. Nah, ini berdasarkan pengalaman saya pribadi. Apabila sama lurus dengan jangkir, nah itu biasanya jalu itu sangat-sangat jitu, teman-teman. Nah, maka dari itu cara setelnya itu harus sama lurus dengan jangkir. Untuk masalah gaya tarung sendiri itu tidak berpengaruh, teman-teman. Karena khususnya untuk setel jalu itu emang seperti itu. Emang harus sama lurus dengan jangkir. Tidak boleh mereng, tidak boleh mereng kiri, tidak boleh mereng kanan. Yang pastinya kalau untuk setel jalu harus sama lurus dengan jangkir. Nah, itu untuk setel jalu, teman-teman. Mau gaya tarungnya nembak-nembak, mau gaya tarungnya klim kiri kanan, mau gaya tarungnya brakor atau kayak gimana, setel jalunya tetap kayak gitu, teman-teman. Harus sama lurus dengan jangkir. Nah, jadi itu untuk jawaban pertanyaan yang kedua. Kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga, teman-teman. Nah, untuk pertanyaan ketiga, masalah tembolok ayam yang tidak turun. Nah, di sini saya berikan 2 tips, teman-teman ya, bagaimana cara mengobatinya. Nah, untuk cara pengobatan pertama adalah dengan menggunakan kerupuk. Teman-teman tahu kerupuk jalin itu? Nah, kerupuk jalin itu teman-teman basahin terlebih dahulu. Terus teman-teman masukin ke dalam mulut ayam itu sendiri. Biasanya
saya sendiri itu satu buah saja udah cukup teman-teman. Sehari itu satu buah. Kita lihat ayamnya, performa ayamnya. Apakah ayamnya sudah sembuh atau belum? Nah, apabila belum sembuh, teman-teman berikan lagi sampai dia sembuh. Menggunakan kerupuk jalin teman-teman ya. Kerupuk jalin ini teman-teman basahin dan langsung saja teman-teman loloskan ke dalam mulutnya itu. Nah, itu untuk tips yang pertama. Untuk tips yang kedua adalah kita menggunakan tomat. Jadi tomat ini kita jus dulu teman-teman. Kita jus terus kita masukin ke dalam suntikan yang sudah ada pipetnya kalau mau lebih bagus teman-teman. Nah, terus kita masukin ke dalam mulut ayam ini tadi, jus tomatnya ini tadi teman-teman. Kita masukin sampai tembolok ayamnya ini penuh. Nah, apabila sudah penuh, terus akan berkurang, terus kita masukin lagi sampai penuh lagi teman-teman. Nah, itu untuk tips yang kedua. Biasanya kalau untuk tips yang kedua ini sehari 2 hari sudah nampak khasiatnya teman-teman. Nah, yang pastinya apabila temboloknya ini tadi sudah berkurang, terus saja masukin jus tomatnya itu teman-teman. Nah, insya Allah sehari 2 hari sudah ada perubahan, ayamnya sudah mulai sehat. Nah, jadi itu untuk pertanyaan yang ketiga teman-teman. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang keempat. Untuk pertanyaan yang keempat, masalah pacekan. Kemarin beli ayam 2 juta, terus dibawa ke kalangan 3 kali, dibawa 3 kali draw. Apakah itu bisa dijadiin pacek? Sebenarnya kalau untuk pacek sendiri itu tidak harus memilih. Kalau sebenarnya mau dia muda, mau dia tua, mau dia draw, itu nggak ada masalah. Asalkan dia mau kawin, nah itu ayamnya sudah bisa jadi pacek. Kalau untuk cuman jadi pacek, yang jadi pertanyaan itu bagaimana cara kita agar bisa menghasilkan anakan yang berkualitas. Bagaimana caranya? Yaitu dari pacek yang sudah win-win teman-teman, dan juga indukan dari terah jawara juga. Agar apa? Agar anakannya ini ikut dengan darah-darah terah jawara tadi teman-teman. Dari itu kita sendiri harus mempunyai pacek yang terah jawara, dan juga harus mendapatkan indukan yang terah jawara agar anakannya itu menjadi jawara-jawara juga teman-teman. Nah, kalau untuk masalah pacek sendiri bisa atau tidak dijadiin pacek 3 kali draw, ayam muda pun bisa dijadiin pacek. Nah, akan tetapi bagaimana kita bisa menghasilkan anak yang berkualitas, yaitu tadi dengan ayam yang memiliki terah jawara. Nah, kalau untuk 3 kali draw ini tadi bisa jadi ayam kita sendiri numbur babak, bisa jadi juga ayam kita ini kalah otot, seharusnya ayam kita menang jadi ayam kita jadi draw. Tapi kalau saya pribadi, untuk orang-orang yang berani numbur babak itu sangat sip sekali, karena kita menguji kualitas. Kalau draw itu menguji kualitas, draw aja bisa, apalagi menang, kira-kiranya kayak gitu teman-teman. Untuk pertanyaan keempat, kesimpulannya ayamnya bisa jadi pacek, tapi yang jadi pertanyaan itu bisa nggak menghasilkan anak yang berkualitas. Bagaimana cara menghasilkan anak-anak yang berkualitas? Yaitu tadi dengan cara pacek dan juga maceknya ini tadi dari terah jawara, dan harus terah yang jelas. Nah, jadi itu untuk pertanyaan yang keempat teman-teman. Kita lanjut ke pertanyaan yang kelima. Nah, untuk pertanyaan kelima adalah apakah ayam kaki putih ini bisa mainnya bagus, Bang? Nah, kalau untuk ayam kaki putih sendiri, kalau saya sarankan itu harus tembus dengan cotok. Jadi cotoknya putih, kakinya juga putih. Itu biasanya memiliki keistimewaan tersendiri teman-teman. Ayam-ayam yang tembus, cotok tembus, kaki tembus, kalau mau lebih bagus lagi bulunya juga tembus. Nah, itu biasanya memiliki keistimewaan sendiri. Kadang-kadang memiliki pukulan yang sakit, memiliki daya tahan juga yang kuat. Nah, kalau untuk ayam kaki putih sendiri, apakah bisa main bagus atau tidak? Nah, itu tergantung dari terahnya. Terahnya itu berkualitas atau tidak. Kenapa saya terus
berbicara masalah kualitas, karena terkadang ayam kita mainnya bagus, clean kiri kanan, super teknik, ada brakotnya juga. Nah tapi kalau saat ditarungkan dibawa ke kalangan, kok ayamnya lari? Nah itulah gunanya terah jawara atau terah yang jelas ini tadi teman-teman. Agar apa? Agar ayam ini tidak cengeng saat dibawa ke kalangan. Bukan hanya mau mukul tapi juga mau dipukul. Nah maka dari itu, mau ayam itu kaki putih, mau ayamnya kaki hitam, mau kaki hijau, kaki biru, harus memperhatikan terah ayam ini dari mana. Jadi asal usul ayam ini memang benar-benar berpengaruh kalau menurut saya pribadi teman-teman ya. Jadi kesimpulannya, ayam kaki putih ini bisa bermain bagus atau tidak itu tergantung di terah. Dan juga asal usul ayam ini, dia bisa saja bermain bagus walaupun terahnya tidak jelas, asal usulnya tidak jelas, tapi itu tadi berpengaruh saat sering dipukul. Jadi kalau bisa itu mencari ayam yang terahnya jelas. Nah itu untuk kesimpulan pertanyaan yang kelima. Kita lanjut ke pertanyaan yang keenam. Nah jadi untuk pembahasan yang keenam atau pertanyaan yang keenam yaitu pakan yang bagus untuk ayam pamangon dan berat ideal ayam ini berapa? Nah jadi untuk pakan sendiri kita harus tahu dulu ayam ini ayam jenis jalu atau jenis pukul. Nah jadi apabila ayam pamangon ini jenis pukul, kita harus memberikannya jagung dan juga pur 594, ditambahin beras merah sedikit nggak apa-apa teman-teman. Nah kalau ayam pamangon ini jenis jalu, kita harus mendapatkan bobot yang ringan. Untuk makanan sendiri adalah padi. Kita harus banyakin padi yang direndam dulu dengan air teman-teman. Jadi gabah padinya ini tadi mengambang. Nah yang mengambang ini harus kita buang, kita ambil yang mengendap saja. Nah jadi untuk perbandingannya sendiri adalah 2 genggam padi, 1 genggam jagung dan juga pur 594. Nah itu kalau untuk ayam pamangonnya jenis jalu teman-teman. Nah kalau untuk cara mengetahui bobot idealnya bagaimana, kita cukup menggebrak ayamnya. Kita gebrak ayamnya ini, dia mukulin lawan itu di berat berapa. Misalkan di berat 3,5 ayamnya tidak mukul, dan di berat 3,2 ayamnya mukul. Nah jadi idealnya bagusnya ayam itu dibawa ke kalangan di berat 3,2. Nah di berat 3,2 itulah harus dipertahankan. Nah untuk ekstra puding juga harus benar-benar diperhatikan teman-teman. Ekstra puding ayam pukul itu adalah belut, dan juga ekstra puding ayam jalu itu cukup memberikan telur bebek saja teman-teman. Nah, jadi yang pastinya ayam ini sendiri harus banyak-banyak diumbar. Kenapa harus banyak-banyak diumbar? Agar otot-ototnya ini tadi lentur dan juga dengkulnya ini kuat teman-teman. Nah jadi itu untuk pertanyaan yang keenam. Oke kita lanjut ke pertanyaan yang ketujuh teman-teman. Nah untuk pertanyaan yang ketujuh adalah bagaimana agar anak-anakan ini mirip dengan paceknya teman-teman. Dari mulai postur, gaya tarung, itu sangat mudah sekali kalau menurut saya pribadi teman-teman ya. Jadi teman-teman harus tahu terlebih dahulu bahwasanya kalau untuk pola tarung sendiri itu 70% dari induk teman-teman. Jadi bagaimana agar 95% anak-anakan ini mirip semua dengan pacekannya, dari mulai postur, dari mulai gaya tarung, dari mulai sisik. Nah bagaimana caranya, yaitu dengan cara mengawinkan pacek ini tadi dengan babon cetak. Nah itulah keunggulan babon cetak teman-teman. Kalau babon cetak itu dia boleh dibilang 95% anak-anaknya akan nurut ke pacekannya teman-teman. Karena induk ini mencetak anak-anak dari pacekannya. Berbeda dengan babon yang unggul, bukan babon cetak. Nah kalau babon yang unggul ini dia tidak sepenuhnya mengikuti pacek, ada dari induk. Kalau dari induknya 70% pola tarungnya, posturnya 30% dari paceknya. Nah itu bedanya babon cetak dengan babon unggul teman-teman. Nah kalau untuk teman-teman di rumah mau breeding ayam yang mirip dengan paceknya, itu harus menggunakan babon cetak. Agar apa?
agar anakannya ini tadi 95% ikut dengan darah paceknya, teman-teman. Nah, kalau untuk kawin sedarah boleh atau tidak? Nah, saya juga setuju itu tidak boleh. Karena nantinya akan menghasilkan anakan yang tidak bagus, teman-teman. Harus diperhatikan itu. Jadi itulah untuk kesimpulan dari pertanyaan yang ketujuh atau pertanyaan yang terakhir, teman-teman ya. Nah, baiklah kita lanjut ke pembahasan utama kita, teman-teman, yaitu apa sih keistimewaan ayam yang memiliki jengger yang bolong. Nah, kalau untuk jengger yang bolong sendiri banyak sekali boto-boto yang beranggapan bahwasanya ayam ini sering lari di atas angin. Nah, kalau untuk saya pribadi, saya tidak setuju dengan anggapan ini. Saya tidak sepemikiran. Karena yang harus benar-benar diperhatikan itu yaitu tadi, terah yang jelas, asal usul yang jelas. Kalau bisa terah jawara, mau ayam ini jenggernya bolong, mau minyak-minyakannya 2, mau sayapnya ini bolong juga, itu tidak ada masalah, teman-teman. Akan tetapi dalam tanda kutip, kita harus benar-benar memperhatikan terahnya, teman-teman. Nah, kalau untuk ayam jengger bolong ini sendiri biasanya memiliki daya tahan yang kuat, teman-teman. Daya tahan yang kuat. Dan juga memiliki tulangan, biasanya tulangnya mewah. Nah, jadi kalau untuk ayam jengger bolong ini sendiri biasanya memiliki tulangan yang mewah dan juga memiliki daya tahan yang kuat, teman-teman. Nah, maka dari itu kita tidak bisa memponis bahwasanya ayam jengger bolong ini nggak bisa dipakai. Kita tidak bisa, teman-teman. Yang pastinya semua ayam bisa dipakai, tinggal tergantung terahnya. Terah jawara atau bukan, terahnya jelas atau bukan, asal usulnya jelas atau bukan. Nah, jadi mau bagaimanapun ayam itu, kita harus memperhatikan terahnya dulu, teman-teman. Jadi itulah kesimpulan dari pembahasan utama kita, teman-teman. Nah, jadi di sini saya tidak ada menggurui teman-teman di rumah. Saya tidak ada niatan untuk mengajak teman-teman ke jalan yang negatif, ke hal-hal yang negatif. Yang pastinya di channel YouTube kita ini adalah wadah untuk kita menjalin silaturahmi, teman-teman. Nah, jadi untuk teman-teman di rumah, jangan beranggapan saya ini adalah guru. Jangan, saya juga belajar, kita sama-sama belajar. Mana yang saya tahu akan saya sampaikan ke teman-teman di rumah. Nah, jadi mungkin saya banyak kekurangan juga. Teman-teman boleh menambahkan di kolom komentar. Nah, jadi untuk teman-teman di rumah yang menonton video ini, teman-teman wajib memberikan pertanyaan, teman-teman. Nah, jadi dari pertanyaan-pertanyaan itulah yang saya angkat menjadi konten nantinya. Nah, jadi ingat sekali lagi, teman-teman harus wajib bertanya kepada saya, teman-teman. Jadi mungkin untuk di video kali ini itu aja dulu, teman-teman. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak pada teman-teman yang udah bantu like, komen, dan juga subscribe. Dan udah bantu share. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Karena berkat teman-teman di rumah, saya jadi lebih bersemangat lagi untuk membuat video-video yang pastinya bermanfaat. Nah, jadi mungkin untuk di video kali ini itu aja dulu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semua. Salam satu hobi. Terima kasih banyak.